Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, di mana pada awal perkembangan imperialisme di Jepang diawali. Jepang merupakan negara yang menerapkan politik sakoku. Politik sakoku atau biasa disebut dengan politik isolasi, yang mana diterapkan oleh Shogun Tokugawa pada tahun sekitar 1639. Dan di sini pemerintahan shogun merasa ada persaingan antara shogun dengan daimyo, di mana daimyo itu sendiri adalah tuan tanah yang pandai berdagang. Di sini karena kekhawatiran itu akhirnya tapi shogun mampu mengalahkan daimyo. Pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matthew C. Perry memaksa Jepang untuk melakukan perjanjian Kanagawa tahun 1854. Di situ Matthew C. Perry menyadarkan Jepang bahwa selama ini Jepang itu tertinggal dari bangsa-bangsa barat lainnya. Dan hal itulah yang mendorong Kaisar Meiji melakukan perubahan yang kita kenal dengan restorasi Meiji. Oke, untuk perjanjian Kanagawa itu sendiri isinya adalah Jepang membuka diri terhadap bangsa barat dan membuka pelabuhan-pelabuhan kepada kapal-kapal asing. Yang kedua, Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. Dan yang ketiga, Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen. Oke, itu adalah dari situ akhirnya mulai diterapkan beberapa kebijakan-kebijakan dari Kaisar Meiji itu sendiri di berbagai bidang, dalam bidang militer, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun hukum. Di sini Jepang memiliki kepercayaan yang biasa disebut dengan Shinto, di mana ajarannya dikenal dengan Hakoichiyu, yaitu 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Maksudnya apa dari 8 penjuru dunia di bawah satu atap? Maksudnya adalah negara-negara di dunia adalah sebuah keluarga besar, dan Jepang sebagai kepala keluarganya atau disebut sebagai pemimpin. Dari ajaran inilah yang mendorong negara Jepang ingin menjadi sebuah negara imperialis, di mana usaha Jepang untuk memperluas imperiumnya adalah yang pertama melakukan perang Sino dan Jepang. Dari perang Sino dan Jepang itu sendiri menghasilkan perjanjian Shimonoseki tahun 1894 sampai 1895. Yang kedua antara perang Rusia dan Jepang. Dan perang itu menghasilkan perjanjian Portsmouth yang terjadi antara 1904 sampai dengan 1905. Dan yang ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina tahun 1914, di mana Indochina itu sendiri mencakup Vietnam, misalnya, terus Myanmar dan lainnya. Yang terakhir, Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada bulan September 1940. Nah, itu adalah salah satu usaha dari Jepang untuk memperluas imperiumnya. Dan bagaimana awal mula Jepang itu bisa datang ke Indonesia? Awal mulanya adalah pada saat itu Jepang menyerang pangkalan militer Angkatan Laut Amerika, Pearl Harbor di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Dari situ Amerika kalah tanpa syarat
sehingga Jepang mengambil alih wilayah jajahan sekutu di Asia, di mana termasuk juga Hindia Belanda atau Indonesia. Apa sih faktor yang melatar belakangi kedatangan Jepang ke Indonesia? Yang pertama adalah karena keberhasilan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Dan yang kedua, keberhasilan Jepang menyerang pangkalan militer Angkatan Laut milik Amerika. Oke. Wilayah mana saja yang pertama kali dikuasai oleh Jepang? Wilayah yang pertama kali dikuasai oleh Jepang di Indonesia adalah wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada tahun bulan Januari 1942. Kemudian disusul dengan wilayah Balikpapan, Sulawesi, dan Ambon. Dan di bulan Februari 1942, Jepang mulai menguasai Makassar, Bali, dan Ambon. Dan Maret 1942 mulai menguasai Batavia, Bandung, Subang. Dan dalam hal ini, Jepang melibatkan 2 angkatan bersenjatanya. Yang pertama Rikugun, yang dikenal dengan Angkatan Darat, dan Kaigun, Angkatan Lautnya. Dan 3 wilayah jajahan Jepang, yang pertama adalah Jawa, Madura, yang kedua Sumatera dan Semenanjung Melayu, dan yang ketiga Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Dalam hal ini Jepang walaupun hanya beberapa tahun di Indonesia, telah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan di Indonesia. Salah satunya adalah propaganda Jepang, di mana dikenal dengan 3A. A di sini adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Namun propaganda tersebut kurang mendapatkan respon. Akhirnya Jepang mendirikan Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang diketuai atau dikepalai oleh Soekarno. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menarik simpati rakyat Indonesia. Kebijakan yang kedua adalah Seikeri. Seikeri itu merupakan penghormatan kepada Dewa Matahari. Di pagi hari mereka membungkukkan badannya menghadap ke Kekaisaran Jepang. Kebijakan yang ketiga adalah Romusha, pekerja paksa, di mana mereka dipaksa untuk membuat fasilitas-fasilitas seperti misalkan rel kereta api, bangunan-bangunan, gua-gua Jepang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah peta atau pembela tanah air, dan di sini dimanfaatkan untuk persiapan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.